Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana hal ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tema Ramadan sebagai madrasah. Hadirin jamaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa Ramadan adalah sebagai madrasah. Apakah itu madrasah? Madrasah adalah wahana pendidikan. Wahana pendidikan. Ya, itulah Ramadan. Kenapa disebut sebagai wahana pendidikan? Jawabannya adalah karena kita dilatih secara mental, fisik, spiritual secara sekaligus selama 1 bulan penuh. Mengapakah misalnya Ramadan tidak hanya diwajibkan 3 hari saja misalnya, atau cukup 1 minggu, tetapi kenapa kemudian harus 1 bulan penuh? Nah, inilah pendidikan. Pendidikan ini pendidikan tersebut butuh waktu yang lama. Misalnya saja kita sekolah dari jenjang TK ya, kemudian lanjut SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Itu kan butuh waktu yang lama. Kenapa butuh waktu yang lama? Karena jawabannya adalah setiap ilmu pengetahuan yang kita dapat agar kita cerna. Setelah kita cerna, kemudian kita lakukan sebagai sikap keseharian kita, yang sehingga kemudian itu mencerminkan diri kita. Jadi pendidikan merubah diri kita, sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Nah, begitu pula Ramadan. Ramadan itu disebut juga sebagai madrasah atau wahana pendidikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara pendidikan, tentu dalam pendidikan kita kenal ada kurikulumnya, ya. Kurikulum itu kan pertama ada tujuannya. Kemudian dalam kurikulum juga ada materinya. Dalam kurikulum juga ada metodenya. Dan terakhir dalam kurikulum mesti terakhir ada evaluasinya. Nah, jadi ini penting. Kurikulum itu memuat 4 hal. Pertama adalah tujuan, materi, metode, dan juga evaluasi. Dalam waktu yang singkat ini saya tidak menerangkan 4-4-nya, hanya membatasi pada bicara tujuan. Apa sih tujuan daripada pendidikan? Jawabannya adalah tujuan daripada pendidikan adalah perubahan tingkah laku. Kita ulang, tujuan daripada pendidikan adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada seseorang. Nah, perubahan tingkah laku sebagai produk dari pendidikan puasa itu dalam bahasa Al-Quran, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang dibacakan tadi, itu dirumuskan dan dipadatkan dalam satu kata, tattaqun, yang artinya agar kalian bertakwa.
bukan memakai nomina muttaqun, tetapi menggunakan verba atau kata kerja tattaqun yang artinya kalian bertakwa. Ini diartikan bahwa ketakwaan yang kita lakukan ini harusnya dilakukan secara terus-menerus. Bukan berarti kita puasa selama Ramadan penuh nih, berakhir lebaran kita sukses menjadi orang yang bertakwa setelah itu selesai. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud di sini ketakwaan yang semestinya setelah kita digembleng 1 bulan penuh, maka mestinya kita terapkan pada 11 bulan berikutnya yang diawali dengan bulan Syawal tersebut. Inilah kenapa dalam ayat tersebut memakai kalimat verba tattaqun yang artinya kalian bertakwa. Hadirin yang berbahagia, lulusan madrasah Ramadan tidaklah diberikan lembaga manapun atau tidaklah tertulis dalam bentuk ijazah dalam secari kertas. Tidak. Tetapi lulusan Ramadan itu diberikan oleh masyarakat. Jadi masyarakat sendiri yang langsung menilai dan memberikan penghargaan kepada lulusan madrasah Ramadan tersebut, apakah perilakunya semakin berubah untuk menjadi lebih baik. Hadirin yang berbahagia, jika tattaqun kita anggap sebagai kompetensi inti misalnya, maka dibutuhkan kompetensi dasar. Jadi ada pendukung-pendukung dari kompetensi inti. Jadi apa kompetensi dasarnya? Nah, tentunya banyak perumus, tergantung siapa yang merumuskan, tapi sekurang-kurangnya kita merumuskan ada 2 hal. Untuk mendukung kompetensi inti tattaqun agar kita menjadi orang yang bertakwa, itu ada kompetensi dasar yang harus kita bangun. Ada 2 hal. Yang pertama, kompetensi dasar yang pertama adalah dilihat dari meningkatnya kepekaan spiritual. Meningkatnya kepekaan spiritual atau kedekatan kita kepada Allah. Itu ditandai dari kompetensi dasar seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah meningkatnya kepekaan sosial. Nah, jadi keduanya ini tentunya berkaitan. Maka semakin kuatnya kepekaan spiritual dan kepekaan sosial, dan semakin eratnya jalinan hablum minallah dan juga hablum minan nas di dalam diri lulusan madrasah Ramadan. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Orang yang dekat dengan Allah misalnya tentu akan memancarkan sifat-sifat Allah. Salah satu yang paling utama adalah sifat kasih dan sayang. Ya, sifat Allah itu kan sifat Allah itu adalah mempunyai sifat kasih sayang. Kita kenal Rahman Rahim. Nah, orang yang mempunyai kedekatan dengan Allah tentu dalam dirinya memancarkan sinar, memancarkan sifat-sifat Allah dalam dirinya. Yakni dalam dirinya mempunyai rasa belas kasih kepada siapa? Tentunya kepada sesama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbagai kegiatan ibadah di bulan Ramadan adalah merupakan sarana pendidikan untuk mencapai kedua tujuan atau kompetensi dasar tersebut. Lalu setelah kita mengetahui kompetensi dasarnya, apa sih indikator-indikatornya? Satu persatu indikator daripada kedekatan kita kepada Allah atau indikator kepekaan spiritual kita kepada Allah itu ditandai yang pertama selalu zikrullah, selalu ingat Allah. Nah, jadi orang yang peka spiritualnya dia akan selalu ingat Allah, berzikir kapan dan dimanapun, lidahnya basah, selalu menyebut nama-nama Allah, selalu menyebut nama Allah. Ya, itu indikator yang pertama. Baru indikator yang kedua adalah mempunyai kerinduan kepada Allah.
Jadi orang yang sudah peka spiritualnya selalu rindu kepada Allah. Ketika azan berkumandang, dia bergegas menuju panggilan tersebut, melaksanakan sholat, berdialog berlama-lama. Dia menikmati atas kerinduannya. Nah, itu indikator yang kedua. Baru indikator yang ketiga adalah ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Nah, orang yang peka spiritualnya, dia merasa selalu bersama Allah. Dia menyebut innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Orang seperti ini ketika dia merasa Allah bersama dirinya, hidupnya akan tenang insyaallah. Begitu juga hidupnya akan mawas diri, dalam arti dia merasa selalu diawasi oleh Allah setiap gerak-geriknya, maka tentunya dia tidak akan berbuat dosa. Berusaha untuk tidak selalu berbuat dosa. Nah, itulah 3 indikator. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui indikator daripada kepekaan spiritual, baru kemudian kita lihat apa sih indikator daripada kepekaan sosial. Jadi kepekaan sosial itu adalah hubungan kita antar sesama, hubungan manusia kepada manusia. Indikator pertama dari kepekaan sosial adalah mempunyai kepedulian. Ya, indikator yang pertama kita ulang, mempunyai sifat peduli. Ya, sifat peduli itu artinya dia meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadinya. Nah, itu yang pertama. Indikator yang kedua daripada kepekaan spiritual adalah dia mempunyai sikap yang selalu mengedepankan keselamatan sekaligus kedamaian. Nah, orang semacam ini walaupun misalnya dihina dan disakiti, dia memilih damai, memilih selamat dan aman daripada milih keributan. Itu karena mempunyai kepekaan spiritual. Dia milih mengalah, ya. Hadirin yang berbahagia, barulah indikator yang ketiga ini paling penting, yakni selalu berbuat ihsan. Apa sih ihsan? Ihsan itu adalah puncak kebaikan, atau dengan istilah lain kebaikan di atas kebaikan. Nah, itu namanya ihsan. Ihsan itu diartikan juga adalah dia memberikan sesuatu melebihi kewajibannya. Ihsan juga adalah mengambil kurang daripada haknya. Misalnya ketika seseorang memberi meskipun dia dalam kekurangan. Nah, itu ihsan tuh, ya. Mampu meredam amarah walaupun dia sangat disakiti. Itu ihsan. Dan dia bisa memaafkan kesalahan orang lain padahal dia mampu membalas. Ini diterangkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mampu menafkahkan sebagian rizkinya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Itu yang pertama. Kemudian apa? Dia mampu meredam amarahnya. Dan yang ketiga, dia bisa memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dapat menjadikan ketiga perilaku tersebut sebagai kepribadian, tentunya diperlukan pelatihan-pelatihan, ya. Jadi diperlukan apa? Pelatihan. Salah satu karakter yang diperlukan untuk mewujudkan hal ini adalah kemampuan untuk apa? Untuk menahan diri, ya, mengendalikan diri, mengendalikan keinginan-keinginan, dan juga tentunya menekan egoisme. Ini penting, menekan egoisme. Ini dilatihkan secara intensif di dalam madrasah Ramadan karena inti dari puasa adalah pengendalian diri atau siam. Atau dengan kata lain imsak. Apa sih imsak itu, ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, imsak, ya. Imsak itu yang dipahami oleh kebanyakan orang adalah waktu 10 menit sebelum waktu subuh, iya kan? Tapi imsak juga bukan berarti berhenti ketika azan maghrib berkumandang. Justru saat itu imsak dibutuhkan. Maksudnya, iya,
mengendalikan diri untuk tidak makan sepuas-puasnya karena balas dendam misalnya, karena siangnya lapar banget. Tapi justru imsak dibutuhkan agar kita tidak tamak dan rakus, agar kita bisa makan ya secukupnya. Itu kan penting juga buat kesehatan pribadi kita. Nah, jadi itulah imsak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi imsak itu adalah kunci daripada keselamatan hidup. Mengapakah misalnya terjadi korupsi, ya, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian dan seterusnya? Karena pelakunya tidak dapat melakukan imsak atau mengendalikan diri. Maka Ramadan adalah bulan di mana orang-orang beriman menjalani latihan secara intensif untuk imsak. Jadi penting ya kata-kata imsak itu ya. Jadi imsak adalah mengendalikan nafsu, mengendalikan diri dan seterusnya. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagai ibadah yang khas yang kita lakukan selama bulan Ramadan seperti puasa, ya, kemudian sholat tarawih sekarang ini, membaca Al-Quran dan juga sedekah dan lain sebagainya, pasti akan menambah tumpukan pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu tidak akan bisa mengubah diri kita kalau kita tidak ada kesadaran untuk melakukan imsak, ya. Berlatih bersungguh-sungguh untuk melakukan pengendalian diri. Nah, itu makna daripada imsak. Maka kunci dari puasa adalah imsak itu sendiri, yakni pengendalian diri. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.